Sucikan dan kuduskan hati kami pada malam hari ini. Pribadi lepas pribadi yang boleh hadir, yang boleh datang untuk beribadah, untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur ya Tuhan, bukan seperti tanah yang di pinggir jalan, bukan yang berbatu-batu ya Tuhan, bukan yang di tengah semak duri Tuhan, tapi seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk malam ketiga kami boleh berdoa, memuji, memuliakan Engkau. Dan masih ada 7 malam lagi Tuhan. Kami akan terus Tuhan menaikkan doa-doa kami, ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom. Ya. Pada malam hari ini saya rindu membagikan dari kemarin saya sudah berdoa apa ya Tuhan ya gitu. Tadi siang baru dapat saudara. Hanya 5 huruf, yaitu kuasa. Saya dapat, Tuhan ingatkan ayatnya, ya tidak jauh-jauh juga dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca dulu, ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tadi malam juga kita udah bahas. Nanti ada lagi ayat-ayat yang lain. Intinya pada malam hari ini Tuhan rindu ya supaya sepanjang kita mengikut Tuhan, mungkin sudah berapa tahun ya, sudah berapa tahun kita ikut Tuhan, tapi kita enggak menggunakan kuasa ya. Kita seperti bukan aku, harus dia. Jangan aku, tapi pada malam hari ini aku Tuhan. Ada amin? Ya, kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya akan bacakan atau kita bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita buka lagi Yohanes 1 ayat 12. Ini ayat kedua hafalan ketika saya terima Yesus. Yang pertama 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Jadi ini dia ayat hafalan kedua. Yohanes 1 ayat 12. 1, 2, 3. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 1 ayat lagi, Matius 1 yang siapa yang ingat ya Pak Gembala suka mengkhotbahkan itu? Matius 18. Matius 10. Matius 10 ayat berapa? Ayo yang suka dikasih pasang Pak Gembala. Matius 10 ayat 1 dan 8. Ya. Kita baca bersama-sama Matius 10 ayat 1 dan 8. 1, 2, 3. Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ada amin? Nah, pada malam hari ini kita diberikan kuasa. Jadi mulai pada malam hari ini, di malam ketiga, ada sesuatu yang berbeda ketika kita datang, ketika kita pulang. Karena ini dapatnya tadi sudah menjelang siang ke sore saudara. Ada satu kata, kuasa. Ya, jadi pada malam hari ini kita diingatkan, diajarkan lagi tentang kuasa. Ya, saya mulai tadi dari Kisah Para Rasul ayat 1 dan ayat 8 itu saudara, dan itu sering dikatakan, ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Sudah turun belum? Sudah ya? Karena dia sudah pergi. Apa yang ditinggalkan kita? Kita tidak ditinggalkan yatim piatu.
Ya, jadi pada malam hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa ayat ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, Roh Kudus itu sudah turun bagi kita, bagi orang yang percaya, bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ada yang berikutnya, katakan di situ, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Apakah kita sudah menjadi saksi? Ya, di Yerusalem kita dulu, di keluarga kita, di keluarga besar kita, di keluarga inti kita, di keluarga besar kita, di tetangga kita, di masyarakat, bahkan di gereja, di bangsa dan negara kita ini, saudara. Jadi pada malam hari ini ada sesuatu yang berbeda yang bisa kita dapatkan, bahwa kita itu sudah Tuhan berikan kuasa. Iya. Jadi mulai pada malam hari ini kita akan praktekkan ke diri kita masing-masing, ya. Saya sering tumpang tangan diri saya sendiri, tumpang tangan perut, tumpang tangan di mana. Dan ketika tadi saya dapat ayat ini, serangan juga luar biasa, saudara. Tahu tiba-tiba kayak lemas begitu. Oh, ada apa ini? Ternyata saya sedang mempersiapkan dengan kuasa ini, karena iblis tidak senang, saudara. Waduh, nanti jemaat Philadelphia luar biasa dong, semua punya kuasa, berdoa, meminta ini sama Tuhan, tidak perlu panggil pendeta lagi, ya kan? Saya punya kuasa, Tuhan berikan kuasa. Dalam arti kita tidak butuh pendeta, tapi kita juga Tuhan sudah kasih. Masalahnya, apakah kita sudah terima Dia? Tadi Yohanes 1 ayat 12. Ini ayat hafalan saya kedua waktu saya terima Yesus, saudara. Dikatakan di situ, ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Amen. Ada amin? Kalau kita sudah masuk dalam pertobatan yang sungguh, seharusnya kita menjadi saksi dan kita berbuah, saudara. Ya, mari pada malam hari ini saya terlalu percaya, jemaat Philadelphia, sekalipun kekuatan kita tidak seberapa, tapi karena kita tekun, saya terlalu yakin, saudara, dengan menjelang pencurahan ini, kita percaya, saudara, kita sudah semakin mengerti. Oh, ternyata saya walaupun sepertinya ada toh kuasa yang Tuhan berikan bagi saya. Nah, pada malam hari ini apa artinya kuasa? Ya, saya ambil artinya itu di Google. Kuasa itu apa? Hak untuk menggunakan kuasa tersebut. Ya, sekali lagi, kuasa, kemampuan atau kekuatan untuk melakukan sesuatu. Otoritas adalah hak untuk menggunakan kuasa tersebut. Jadi kita sering, dia memberikan otoritas kepada kita, ya kan? Delegasi, dikatakan otoritas diberikan kuasa kepada kita, ya. Kuasa bekerja karena Roh Kudus ada di dalam kita. Amen. Jadi saudara, kalau Roh Kudus tidak ada dalam kita, bagaimana kita menggunakan kuasa tersebut? Otoritas bekerja saat kita tunduk dan taat kepada Allah. Artinya apapun yang kita lakukan, kita bukan melakukan untuk kemauan kita sendiri, tapi kehendak Allah. Nah, disinilah sering kita takabur, saudara. Ya, Tuhan sudah memberikan kuasa dan otoritas itu kepada kita, tapi itu kita pergunakan untuk diri kita sendiri. Ya, saya melihat ini kemana ya Tuhan arahannya? Ternyata sering kita menggunakan kuasa otoritas itu di dalam hal yang salah untuk menyenangkan hati kita. Gak usah jauh-jauh. Sebagai orang tua, dia kadang menggunakan kuasa itu untuk apa? Membentak-bentak, memarahin istrinya, dan sebaliknya. Ada juga istri yang berani, saudara, ya, berani bentak-bentak suami dan semuanya. Wah, kami ada di wanita. Kalau WL katanya punya kuasa, ya kan? Saya punya kuasa, mulai dari sono bersaksi, gitu kan? Nah,
itu ada di dia otoritas. Karena kita sepakat siapa yang WL, dia yang menunjuk. Ayo bersaksi dari ibu sana duluan, gitu kan? Terus jangan dong dari sana duluan. Terus enggak, saya pindah kuasa. Ayo dari sana, gitu. Saudara, mari kita belajar. Yohanes 6 ayat 38. Coba kita buka. Apa isinya di situ? Yohanes 6 ayat 38. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus aja tidak menggunakan kuasa dan otoritasnya untuk menjalankan kehendaknya, tapi menjalankan kehendak Bapa. Saudara, kita ini benar-benar luar biasa, saudara. Tuhan memberikan otoritas itu, kuasa itu kepada kita. Tapi lihat tadi ya, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Dia tidak menggunakan kuasa dan otoritasnya untuk kehendaknya sendiri, tapi untuk kehendak Bapa. Nah, pada malam hari ini, saudara, mari kita belajar. Apakah otoritas, apakah kuasa yang Tuhan berikan bagi kita itu kita gunakan untuk hal yang tidak benar? Contoh, seperti di kantor, iya kan? Bos kadang bentak-bentak karyawan, apalagi OB. Banyak seperti itu. Baik, gitu. Ya sekarang ini banyak ya yang film-film pendek itu. Dia maki-maki karyawan, ternyata karyawannya itu bosnya nyamar jadi pakai baju satpam, pakai baju karyawan gitu kan. Ya sering itu sekarang ya. Tahu dia marah-marahin saudara. Nah, itu dia menggunakan kuasa yang tidak benar, saudara. Mari pada malam hari ini, ya, ini menjadi bahan perenungan bagi kita. Kita sebagai orang tua, apakah kita menggunakan juga yang seperti itu kepada anak-anak? Saudara, mungkin kita sudah mengalami ketika dulu saya punya anak kecil, saudara. Namanya masih belajar jadi ibu, iya kan? Sepertinya kita bijak, kita punya kuasa untuk anak-anak kita. Tapi nanti seiring waktu, saudara, ini belajar ya bagi ibu-ibu muda. Seiring dengan waktu, nanti anak kita itu akan berbalik, ya. Jadi kadang kita salah, ya. Bukan yang seperti itu yang Tuhan mau, saudara. Bukan itu yang Tuhan mau. Pada malam hari ini, mari. Yesus pun tidak menggunakan kuasa dan otoritasnya untuk menjalankan kehendaknya sendiri, tetapi untuk menjalankan kehendak Bapaknya. Kita buka lagi Yohanes 4 ayat 7, saudara. Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Sekarang kita buka Yakobus 4 ayat 7. Nanti kalau ada waktu sharing, kita akan sharing mengenai kuasa dan otoritas. Yakobus 4 ayat 7, kita baca bersama-sama. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ketika kita tunduk kepada Allah, ya, disitulah kuasa Tuhan itu berlaku atas kita, saudara. Ya, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi pada malam hari ini, ketika ada penundukan kepada Tuhan, kuasa otoritas Tuhan, disitulah saya ingat dulu hambanya Pak Johan, Yusuf dan Daud. Apa bedanya di situ? Dikatakan di situ sebenarnya kuasa itu ada pada Yusuf, ya. Tapi bagaimana dia tidak menyalahgunakan kuasa itu? Nah, itu contoh yang konkret. Dan bagaimana Daud menggunakan kuasa itu? Yusuf ketika dia digoda oleh istri Potifar,
ya, yang dibilang Tante Potifar itu, apa yang dia lakukan? Lari. Dia berlari meninggalkan istri Potifar, bosnya. Tapi Daud, saudara, dia punya kuasa, ya, dia punya otoritas. Apapun, siapapun perempuan yang dia lihat cantik, dia ambil, ya. Apalagi Salomo, ya, istrinya berapa? 700. Gundiknya 300. 300 jadi 1000. Itu yang ketahuan. Iya kan? Nah, Daud salah menggunakan kuasa. Ketika dia lihat si Berseba lagi mandi, dia bilang, ambil itu. Oh, dia sudah bersuami, Tuan. Bunuh aja suaminya itu. Siapa nama suaminya? Uria. Nah, itu contoh konkret Bapak Ibu. Jadi pada malam hari ini, jangan sampai kita salah menggunakan kuasa itu untuk diri kita sendiri. Tadi ingat teladan dari Tuhan Yesus, dia saja tidak melaksanakan apapun menurut kehendaknya, tapi kehendak Bapa. Nah, itulah yang kita lakukan di dalam hidup kita. Mari kita untuk di rumah, ibu-ibu, apakah kita jadi wanita superpower? Atau bapak-bapak merasa aku yang punya kuasa di sini? Saudara, pada malam hari ini jangan salah menggunakan kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Karena apa tadi artinya? Kemampuan atau kekuatan untuk melakukan sesuatu, iya kan? Otoritas adalah hak untuk menggunakan kuasa tersebut. Kuasa bekerja kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, kalau untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau untuk menyenangkan diri kita sendiri, ini yang menjadi persoalan. Makanya dikatakan di Amsal, saya lupa ayatnya di mana, orang yang dapat menguasai diri seperti apa dibilang itu? Orang yang tidak dapat menguasai diri seperti kota yang roboh temboknya, ya. Nah, itu seperti itu, saudara. Jadi bagaimana kita mempergunakan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan? Ada ayat tadi saya belum dapat, tapi kalau nggak salah di Petrus itu, janganlah kau menggunakan kuasa, contohnya di dalam penggembalaan, ya, di dalam gereja, di dalam apapun seperti itu, saudara. Ya, kita bukan perintah-perintah, ya, kita bukan perintah-perintah. Karena apa? Jangan sampai kita salah menggunakan kuasa yang sudah Tuhan berikan, bahkan otoritas itu, saudara. Tunduklah kepada Allah, maka kita akan mampu menolak godaan dunia ini. Seperti tadi Yusuf, contoh yang sangat gampang diingat, ya. Yusuf juga berlari, tapi meninggalkan istri Potifar. Daud juga berlari, tapi mengambil diri. Ya, itu dia. Yohanes 14 ayat 26. Tadi malam juga kita bahas ini, ya. Kita baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 26, 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu, biarkan Roh Kudus yang membimbing kita, saudara, ya, agar kita bisa menyadari, mengerti, dan percaya akan kuasa dan otoritas Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada Roh Kudus yang mengajari kita, membimbing kita. Kuncinya apa? Membangun hubungan intim dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan intim? Baca Alkitab pun tidak pernah, atau malas, atau suka-suka kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarkan Roh Kudus yang membimbing kita. Ini boleh apa enggak? Ini bisa apa enggak? Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini, apa respon kita dengan kuasa yang Tuhan berikan bagi kita? Otoritas yang Tuhan berikan bagi kita. Seperti saya katakan tadi, ada orang yang menyalahgunakan kuasa dan otoritas yang diberikan. Akhirnya, kadang di kantor itu, ya, saya di sini
kedudukan paling tinggi, semua harus tunduk sama saya. Istilahnya big bossnya lagi keluar kota, gitu kan? Tahu, akhirnya ketahuan lah, ya. Kadang gaji karyawannya pun dipotong, ya kan? Dia salah mempergunakan kuasa. Hati-hati saudara, kita yang punya anak buah, kita yang punya karyawan, ya, hati-hati dalam mempergunakan. Akhirnya ketika datang tuannya, dipecatnya dia, ya kan? Ketika datang tuannya dipecat karena dia salah menggunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada dia. Ya, demikian juga di dalam rumah tangga. Contoh konkret, bagaimana dengan suami yang merasa dikuasai oleh istrinya dan sebaliknya. Terjadilah perang teluk terus di rumah, tidak pernah ada damai sejahtera. Mari kita masing-masing menggunakan otoritas, ya, kuasa yang Tuhan berikan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ingat tadi keteladanan yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kita. Yohanes 6 ayat 38. Dia menjalankan itu bukan untuk kehendaknya sendiri, tapi kehendak Bapa. Ya. Makanya dikatakan ketika cawan itu, kalau bisa ini berlalu, tapi biarlah kehendakmu yang menjadi. Dan dia harus meminum itu, saudara, untuk menebus kita. Dia mati di kayu salib. Apa respon kita dengan otoritas yang sudah Tuhan berikan bagi kita pada malam hari ini? Ya, mari kita responi. Saya baca lagi dari Matius itu. Nanti kalau ada yang mau share, ada waktu sedikit. Ya, Matius 10. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saudara, sekarang kita bisa mempraktekkan ini dalam diri kita masing-masing. Dan ketika kita mendoakan orang pun, kita tidak bimbang, saudara, karena kuasa itu ada pada kita. Sering kita perkatakan, Tuhan, tidak hujan, saya mau jalan. Tapi kadang kita anggap itu biasa, padahal Tuhan sudah memberikan itu. Kami sering keluar sama Pak John, kita mengarah ke, gak usah jauh-jauh, kadang antar air ke Bu Windah, kan dekat gitu kan. Tapi arus balik itu macet total. Kadang gini, ya macet, nanti kita pulang lancar. Padahal dipikir saudara, ke Bu Windah itu kan dekat, putar balik enggak begitu lama. Benar saudara, pulang itu lancar. Padahal waktu kita menuju ke Jatiwaringin itu, sebelah kanan macetnya luar biasa. Tapi di mulut ini ada kuasa. Di mulut ini, ya, Tuhan sudah memberikan otoritas. Nah, itu yang udah mulai daripada malam hari ini, saudara. Itu yang mau kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulut kita yang berkuasa. Makanya di hari pertama katakan, hari ini hari sulit, tapi percayalah apa yang kita perkatakan itu bisa terjadi, saudara. Ada men? Kita perkatakan hal-hal yang membangun. Ya, makanya dibilang lidah ini berkuasa loh. Hati-hati dengan mulut, hati-hati dengan lidah. Tapi kadang kita tidak peduli, saudara. Nah, mulai pada malam hari ini kita berdoa, Tuhan, biar lidahku ini juga bertobat, Tuhan. Dan pikiran kita, saudara. Ya, supaya hari-hari ke depan ini kita semakin, jemaat Philadelphia ini semakin luar biasa Tuhan pakai. Khususnya untuk gedung kita perkatakan blok A1 milik GGP Philadelphia. Walaupun kelihatan uang kita baru berapa, saudara, itu milik kami, Tuhan. Bayangkan berapa mulut yang memperkatakan itu, saudara, di GGP Philadelphia ini. Apa enggak luar biasa? Berapa mulut yang memperkatakan lidah kita ini berkuasa. Makanya tadi sore saya dapat ini kuasa. Apa Tuhan kuasa itu? Akhirnya saya berdoa, oh iya, Kisah Para Rasul 8, Yohanes 1 ayat 12. Ya, Matius 10 ayat 1 dan 8. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini, ayo kita lebih lagi meresponnya dengan kasih Tuhan, bahwa di mulut kita ini, saudara, ada kuasa. Apa yang bisa kita perkatakan?
Sekalipun kita lihat seperti yang tidak ada titik terang, tapi kita berkata, Tuhan, aku percaya. Bagi kita yang menyekolahkan anak, apalagi anak masih kecil, bagaimana ya? Ini masih SD, masih SMP, masih SMA. Gimana ini berapa tahun lagi? Tapi percayalah, saudara, di mulut kita ini ada berkat dan kutuk. Ya, kalau hati-hati, ya, hati-hati dengan lidah kita ini, dengan mulut kita ini. Ya, kita pun sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan lagi belajar terus. Bisa juga keseleo, ya kan? Mau jadi apa kamu, ya kan? Apalagi jangan sampai ngomong ke anaknya bodoh, ya. Mulai sekarang perkatakan, kalau ada orang tuanya bilang anaknya bodoh, lapor sama bau, ya kan? Ya, kalau ada anak-anak dengar bilang mamanya atau papanya bodoh kau katanya, bilang, kasih tahu sama bau sama opa, biar didoakan bapaknya sama emaknya, ya. Karena apa? Anak-anak semua malam ini tenang, ya kan? Jadi anak-anak ini anak yang luar biasa. Malam ketiga masih rajin terus datang berdoa. Kalah orang tua. Ya, walaupun lari-larian tapi mereka mendengarkan firman Tuhan itu. Ya, itu yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Kiranya lebih lagi, jangan lagi bilang, aku punya kuasa di rumah ini, mau apa kalian? Tidak. Kuasa itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, ingat, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, dan untuk bisa kita menyenangkan hati suami juga, hati istri, hati anak-anak, iya kan? Kalau hati mertua saya bilang, nggak tahu masih banyak yang punya mertua ini, ya. Itu yang bisa saya bagikan. Ingat, KUASA pada malam hari ini kuasa. Ya. Jadi pada malam hari ini ingat itu yang kita pegang, supaya gereja juga kita perkatakan, jangan bilang dari mana duitnya, ya. Blok A1 milik GGP Philadelphia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mungkin ada kita bisa sharing sedikit. Nanti Bapak Gembala yang menjawab. Sampai 8:30, 15 menit. Gak apa-apa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.